skin to skin. I wanna get closer and closer and closer. The way you got me on defense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan dengan saya pribadi Akbar Syakir, dan ada Andini Arianti Saada, dan juga ada satu lagi Amanda Diah Pitaloka Cita Resmi, yang mana di sini kita akan membuat video presentasi atau video tugas untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah peminatan data lake. Yang pertama, kita di sini memahami dulu dan membaca apa aja soal-soal yang ada di UTS kali ini. Yang pertama, ada sebuah kondisi yang mana sebuah perusahaan e-commerce yang bernama Shop EZ ingin membangun sebuah sistem data lake yang menggunakan Azure. Dengan data yang sudah dimiliki sebagai berikut: ada data transaksi yang berupa file CSV, ada log aktivitas pengguna yang berupa JSON, ada file gambar produk yang berupa JPG atau PNG, dan juga ada data clickstream. Nah, si perusahaan ingin menyimpan semua data dalam satu sistem terpusat, melakukan analisis perilaku pengguna dan menghindari data swarm. Pada soal yang pertama, kita bakal bagaimana ngebentuk setup data menggunakan Azure Data Lake Storage Gen 2 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita bakal membuat storage account. Yang kedua, kita bakal mengaktifkan hierarchy namespace. Yang ketiga, kita bakal membuat satu kontainer yang bernama misalkan data lake. Yang ketiga, kita bakal membuat struktur folder yang mana di dalam kontainer tersebut. Kita bakal jelaskan sambil kita melakukan prakteknya. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah berada pada halaman dashboardnya Microsoft Azure, yang mana di sini kita bakal melihat ada beberapa kayak di navigasi kiri kita itu ada beberapa tools atau enggak service yang ada di Microsoft Azure. Yang pertama, sesuai dengan tugas kita yang pertama, itu kita bakal ngebuat sebuah storage account yang dimana di itu mengaktifkan hierarchy namespace dan membuat kontainer dan beberapa folder. Oke, pada pertama kali itu kita bakal sebelum kita ngebuat storage account, kita perlu yang namanya ngebuat resource group terlebih dahulu, karena pada resource group itu kita bisa ngebentuk beberapa service di mana misalnya kita sekarang bakal memakai service Azure Data Lake Gen 2. Nah, itu tuh perlu kita masukkan pada resource group yang mana. Oleh karena itu kita perlu ngebuat resource group terlebih dahulu. Di sini kita bakal nge-create resource group itu, dimana di subscribe itu kita bakal isi sesuai dengan jenis langganannya kita punya. Resource group kita bakal menamakan misalnya sesuai dengan nama e-commerce kita. Nah, di sini terdapat peringatan karena di resource group ini tidak boleh ada nama lain, atau nama ini sudah dipakai. Southeast Data Lake. Nah, ini tidak peringatan berarti berhasil. Kita pakai regionnya yang Asia Pasifik Indonesia. Coba kita review dulu. Nah, di sini kita tinggal langsung buat create. Dikarenakan kita sudah mempunyai resource group sebelumnya, jadi kita tidak perlu membuatnya lebih ulang lagi. Jadi kita tinggal masuk ke resource group yang tersedia. Terus kita bakal membuat sebuah storage account, dimana di sini kita bakal create di resource group ini. Bisa kita cari di sini. Storage account. Tuh, ada ke sini. Storage accountnya ini. Nah, kita bakal membuat baru storage account dari awal. Yang pertama, di form yang bakal kita isi sesuai dengan template kita, sesuai dengan langganan kita. Resource group yang tadi yang telah saya buat terlebih dahulu, kita memasukkan pada resource group ini, yang artinya si storage account ini bakal masuk pada
resource group yang kita buat sebelumnya. Storage account name sesuai dengan kesepakatan kita pada pertemuan minggu lalu, yang mana storage account name itu kita isi dengan nama npm kita atau dengan npm kita 0094. Di sini region kita pilih region yang paling dekat dengan kita, Indonesian Central, atau gak bisa pakai kita dengan Southeast yang paling dekat dengan wilayah zona waktu kita. Nah, di sini pada preferred storage type kita banyak ada type storage yang disediakan pada Azure. Di sini kita bakal pakai yang Azure Blob Storage or Azure Data Lake Storage Gen 2. Nah, kita di sini bakal menggunakan untuk apa kita membuat storage account ini untuk big data analytic. Di sini banyak juga yang lainnya tergantung dengan kebutuhan kita atau requirement kita. Di sini kita memakai performa yang standar saja karena sesuai dengan subscription kita atau dengan langganan kita yang gratis, kita meminimalkan token atau kredit kita tergunakan. Di sini kita pakai redundansinya, kita pakai yang LRS karena dengan kebutuhan yang gak terlalu besar, dan JRS karena kalau misalnya kita menggunakan data yang sangat besar, kita bisa menggunakan yang JRS ini dengan otomatis yang redundansi yang lebih tinggi lagi. Nah, di basic sudah kita lihat, dan kita lihat di advance. Di soal nomor 2 itu ada yang namanya mengaktifkan hierarki namespace. Nah, di sini kita sudah mengaktifkannya karena kita bakal menggunakan Azure Data Lake Storage Gen 2, yang mana kita harus mengaktifkan atau enable atau mengizinkan hierarki namespace pada storage account kita. Untuk mengaktifkan kita itu menggunakan Azure Data Lake Storage 2. Nah, jika kita tidak mengaktifkan ini, berarti kita menggunakan blob storage atau resource yang berbeda seperti itu. Ininya kita menggunakan template saja yang disarankan oleh storage account. Kita langsung ke review dan flash create. Nah, kita lihat dulu di sini apakah hierarki namespace kita sudah di enable ya. Sudah, berarti ini sudah diizinkan, dan di preferred storage type kita juga sudah Azure Data Lake Storage Gen 2. Kita create sambil menunggu. Di sini proses deploy. Nah, di sini sudah ada notif deployment success, yang artinya deployment kita atau pembuatan storage account kita itu berhasil. Sekarang apa selanjutnya? Selanjutnya kita bakal ngebuat container dan membuat beberapa struktur folder. Kita langsung go to resource, yang mana kita masuk ke storage account tersebut. Nah, yang pertama kita bakal membuat kontainer. Kontainer tersebut ada di bawah data storage. Kita klik. Di sini ada kontainer, kita klik. Nah, di sini merupakan di storage account ini kontainernya masih kosong. Kita bakal membuat kontainer yang mana cara pertamanya kita akan add container dengan nama, misalnya kontainernya soap SDL, soap S Data Lake. Di sini checklist yang mana bisa digunakan namanya. Kita create. Di sini ada notif successful, yang mana si pembuatan storage container ini berhasil. Setelah itu kita bakal membuat beberapa folder. Kita masuk ke kontainer tersebut dan kita tambah add directory. Yang pertama kita nambah raw. Ini terlihat centang yang mana bisa digunakan. Sukses. Yang kedua itu kita nama proses. Yang ketiga itu curate. Sukses. Nah,
Di dalam folder-folder ini, nah kawan-kawan bisa dilihat kita telah menyelesaikan misalnya kita kecilkan. Nah kawan-kawan, di sini kita telah menyelesaikan soal nomor 1, yang mana jika kita throwback ke belakang, kita telah membuat yang pertama resource group, yang kedua kita juga telah membuat storage account dengan nama npm kita, yang ketiga kita telah membuat beberapa folder di dalam yang ketiga kita membuat kontainer dengan npm kita, yang keempat kita membuat beberapa folder yang di dalam kontainer tersebut. Mungkin itu untuk nomor 1. Lanjut kita lanjut nomor 2, yang mana pada nomor 2 itu ada beberapa pertanyaan, yang mana ada satu pertanyaan dalam beberapa subjek pertanyaan. Yang pertama, bagaimana bentuk data ingestion dalam Microsoft Azure seperti pada soal nomor 1 yang harus dibuat dengan menggunakan file CSV transaksi, file JSON, dan file gambar. Hal ini diperlukan untuk memperlihatkan bahwa data lake dapat menyimpan data terstruktur dan tidak struktur. Oke, kita akan implementasikan soal tersebut, yang mana yang ditanyakan itu bagaimana data ingestion-nya atau proses upload data ke dalam Microsoft Azure. Yang pertama itu kita akan menggunakan file CSV. Di sini, di sini kita bakal masuk ke folder raw, yang mana kenapa kita bakal upload di folder raw, karena raw ini merupakan folder data mentah kita yang awal. Nah, kita bakal ngeliat nih si Microsoft Azure ini bisa gak menerima data yang struktur dan tidak struktur. Yang pertama kita bakal menambahkan directory terlebih dahulu dengan nama transaksi. Si folder ini kita akan gunakan untuk mengupload file kita. Kita coba upload. Kita browse file. Di sini kita sudah menyiapkan data yang sudah diberikan kepada kita. Misalnya tadi kita disuruh data transaksi CSV. Upload. Nah, untuk data berformat CSV, Microsoft Azure bisa menerimanya dengan tanda tadi sukses upload satu blob, yang mana kita tuh bisa mengupload dengan file bentuk CSV. Yang kedua, kita back ke raw, kita bikin directory baru, yaitu log aktivitas, log underscore aktivitas. Jadi kita juga pada folder tersebut kita bakal mengupload file JSON yang telah diberikan kepada kita. Nah, pada pengupload dan file JSON tidak ada kendala dan berhasil. Lanjut kita bikin folder untuk gambar produk. Di sini kita bakal mengupload gambar yang telah kita punya, yaitu misalnya gambar ini. Nah, pada file berbentuk .jpg atau png, Azure bisa menerimanya, atau kita bisa mengupload dengan file data.jpg. Yang terakhir, kita bakal menambah file folder clickstream untuk data clickstream kita. Data clickstream kita itu berbentuk atau berjenis file JSON. Nah, ini sudah sukses. Berarti kita sudah melakukan beberapa penguploadan file, yang mana
Ini tuh membuktikan bahwasanya Azure tuh dapat menerima beberapa file yang dari struktur dan tidak struktur. Misalnya tadi kita telah mengupload file transaksi.csv yang mana file ini tuh merupakan memiliki skema yang mana memiliki beberapa jenis-jenis kolom, terdefinisi transaksi, ID, user ID, product name, kategori ataupun yang lainnya. Nah, data ini mencatat seluruh transaksi penjualan yang terjadi di platform atau di e-commerce shop Edge. Terus yang kedua kita mengupload file .json yang mana si .json ini tuh merupakan file yang fleksibel atau yang kita sebut data semi terstruktur yang mana si isi file tersebut mencatat sebuah aktivitas penggunaan selama berinteraksi dengan e-commerce shop Edge mulai dengan dari login, melihat produk. Dan yang ketiga kita tadi mengupload gambar atau .jpg yang mana file tersebut kita definisikan kepada file data yang tidak terstruktur karena tidak memiliki skema atau format baris dan kolom terdefinisi. Pada penguploadan file gambar tersebut membuktikan bahwasanya data lake tidak hanya mampu menyimpan data teks ataupun angka, tetapi juga file gambar berupa JPG atau PNG. Yang keempat itu secara sama dengan file JSON sebelumnya, Azure bisa mengimplementasikan nyatanya pada data clickstream ini karena secara real time menggunakan Azure Event Hub dan langsung tersimpan kepada data lake secara otomatis. Untuk selanjutnya, untuk memverifikasi apakah seluruh data tersebut tersimpan dengan benar dan dapat diakses, saya akan menggunakan atau pengujian berupa menggunakan aplikasi Postman. Dengan caranya kita akan mengenerate SAS URL dari Azure, yaitu membuat sebuah link khusus yang berfungsi sebagai kunci akses sementara. Nah, misalnya kita akan membuat generate SAS link yang tadi. Kita masuk ke file log aktivitas yang sudah kita simpan di RAW atau di Microsoft Azure. Di sini ada beberapa tab yang mana kita bakal masuk ke generate SAS ini. Nah, di sini kita bakal diberi menggunakan sign key yang satu. Di sini permissionnya kita bakal read doang karena tujuan kita untuk mengecek apakah si data kita itu emang sudah tersimpan dengan baik dan benar atau belum. Sudah di read. Ini permissionnya read. Terus startnya dari tanggal sekarang jam 13.30 sampai dengan hari ini jam 10 karena pengujian ini link ini hanya berlaku dengan artian link ini hanya berlaku dengan waktu start dan expired yang telah ditentukan. Setelah itu kita bakal generate SAS token dan URL. Nah, yang kita pakai itu adalah link yang blob SAS URL karena ini yang bisa kita cek apakah file tersebut sudah tersimpan atau belum. Oke, setelah itu kita bakal masuk ke aplikasi Postman-nya. Nah, oke, sekarang kita sudah berada pada aplikasi Postman yang berada pada laptop kita. Yang pertama itu akan menambah sebuah collection baru yang mana berupa HTTP. Nah, di sini kita akan menggunakan get yang mana si get tersebut akan mengecek pada link URL yang sudah kita copy tersebut dari Azure. Kita cek, kita paste di sini. Kita send. Nah, di sini terdapat hasil oke yang mana link tersebut bisa kita akses atau bisa kita cek atau bisa kita validasi apakah link tersebut benar sudah tersimpan di Microsoft Azure. Nah, di sini kita juga bisa melihat isi dari file JSON tersebut. Nah, mungkin hanya segitu pengecekan kita pada aplikasi Postman karena pengecekan ini kita akan tujuan kita pengecekan ini karena untuk memvalidasi apakah file atau folder atau data yang telah kita upload ke Microsoft Azure itu sudah tersimpan dengan baik. Nah, kita kembali lagi ke Microsoft Azure yang sudah kita buat. Nah, pada pengecekan atau pemvalidasi tersebut yang sudah saya kerjakan tadi itu ngebuktiin bahwasanya Azure Data Lake itu penguploadan
penguploadan data kepada Azure Data Lake itu tersimpan dengan baik dan benar. Dengan cara pengujian pada Postman itu membuktikan bahwasanya file yang kita upload itu tersimpan dengan baik dan Friends, just skin to skin. I wanna get closer and closer and closer. The way you got me on. Nah, sudah kita lakukan pengujian dan pemvalidasian, itu ngebuktiin bahwasanya Azure Data Lake Storage Gen 2 itu berfungsi dengan baik dengan tanda si data yang telah kita upload itu terbaca dengan baik di aplikasi Postman. Mungkin segitu untuk nomor 2. Oke, sekarang lanjut ke nomor 3, yang mana pertanyaannya itu bagaimana organisasi data dan pencegahan data swarm dengan cara membuat struktur folder tambahan, naming convention, dan pencegahan swarm. Nah, pada kali ini kita akan memberikan cara untuk mencegah sebuah data swarm dan bagaimana organisasi data kita. Yang kita memiliki 3 cara. Yang pertama itu ada membuat struktur folder tambahan, yang kedua ada naming convention, dan pencegahan data swarm. Seperti apa sih 3 cara tersebut? Mari kita praktekkan langsung saja. Oke, pada soal ketiga saya akan menjelaskan bagaimana organisasi data dan pencegahan data swarm diterapkan pada data lake e-commerce shop ads ini. Yang pertama itu data swarm adalah kondisi berbahaya yang dimana data terus menumpuk tanpa organisasi yang jelas, sehingga data yang tidak bisa digunakan secara efektif meskipun sudah tersimpan. Untuk mencegah hal tersebut, kami ingin menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, strategi dengan penerapan struktur folder tambahan yang terorganisir. Misalnya, kita sudah menerapkan struktur folder tambahan. Misalnya pada folder raw, kita menambahkan folder clickstream, folder gambar underscore produk, folder log underscore aktivitas, folder transaksi, yang mana si folder tambahan ini untuk setiap jenis data yang memiliki tempatnya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita memiliki data log aktivitas, itu masuk ke folder log aktivitas. Jika kita memiliki data transaksi yang lain, kita akan masukkan ke folder transaksi. Nah, kalau misalnya kita lihat di struktur folder yang lain, kita masuk ke folder proses, yang mana kita telah membuat proses log underscore aktivitas clean, transaksi clean. Nah, di curated juga kita telah membuat untuk folder analisis perilaku pengguna dan laporan penjualan, yang mana strategi ini adalah untuk menempatkan setiap file-file dan jenis-jenis data yang dimiliki di tempat masing-masing agar folder itu terorganisir dengan baik. Yang kedua, strategi kedua adalah penerapan naming convention dengan yang konsisten. Semua folder dan file harus menggunakan huruf kecil, underscore sebagai pemisah kata, dan nama yang deskriptif. Dengan aturan ini, siapapun yang mengakses data lake bisa langsung memahami isi folder tanpa perlu membukanya terlebih dahulu. Jika kita lihat di sini di folder proses, di sini kita menggunakan seluruh nama folder kita itu huruf kecil semua dan underscore sebagai kata pemisah, yang mana naming convention ini, aturan naming convention ini kita terapkan pada data lake e-commerce shop ads ini agar kita sebagai pengguna atau orang lain sebagai pengguna itu tahu bakal atau file tersebut diuploadkan ke file yang mana, ke folder yang mana. Strategi ketiga adalah pencegahan data swarm. Secara menyeluruh, setiap data harus melalui proses dari folder raw ke proses dan ke folder curated secara berurutan sebelum bisa digunakan untuk analisis. Selain itu, kontrol akses berbasis role diterapkan, di mana setiap tim hanya dapat mengakses folder sesuai dengan tugasnya. Misalnya data engineer hanya bisa mengakses folder raw dan proses, data analis hanya bisa mengakses proses dan curated doang, dan tim bisnis hanya bisa mengakses folder curated. Nah, untuk soal nomor 3 itu
itu merupakan 3 langkah kita untuk bagaimana organisasi data kita dan bagaimana cara kita untuk pencegahan SWM. Nah, mungkin demikian dokumentasi pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah Data Lake ini pada sistem e-commerce Data Lake SOP-S menggunakan Azure Data Lake Storage Gen 2 telah berhasil dibangun dengan infrastruktur yang solid, mampu menyimpan dan berbagai jenis data terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dirancang dengan strategi yang tepat untuk menghindari data SWM. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalah kata atau yang tidak mengenakan. Kami sadar kami banyak memiliki kekurangan, dan untuk itu kita akan belajar terus. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.